A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman, jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara Ral. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham LQ45 yaitu pada pasar hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang berbahagia, pada pasar hari ini rata-rata saham LQ45 ditutup menguat. Bahkan hanya 0% saja yang terjadi penurunan. Mulai dari saham yang tertinggi yang mengalami kenaikan adalah saham gas mencapai 12%, hingga saham yang paling terendah atau tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan yaitu saham Unilever. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dari saham pertama yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah saham Pegas. Untuk diketahui bahwa pada pasar hari ini saham Pegas ditutup menguat sebesar Rp1.120 per lembar saham. Padahal pada tanggal sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga 995. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Pegas sebanyak 125 poin atau setara dengan 12,56%. Bisa kita lihat bagaimana pergerakan harga saham dari Pegas tersebut. Stock price-nya Pegas. Ya, bisa kita lihat bahwa pada tanggal hari ini saham Pegas ditutup dengan harga 1.120. Padahal pada tanggal sebelumnya, pada tanggal 15 Juni 2020, saham Pegas ditutup dengan harga 995, menurun 50 poin dibandingkan pada tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp1.045. Kita bisa lihat pergerakan harga sahamnya. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana perkembangan harga saham Pegas berdasarkan grafik. Ya, grafik Pegas untuk 1 bulan kita bisa lihat ini terjadi kenaikan 1, 2, 3, 4 kali terjadi penurunan dan 1 kali terjadi kenaikan, dan yang kedua kali ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ini untuk tampilan grafik 1 bulannya. Kalau 3 bulannya ini ya, ini untuk 6 bulannya, ini untuk 6 bulan kan ya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang kedua yaitu Inco. Saham Inco pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp3.000 per lembar. Sedangkan pada pasar sebelumnya harga saham Inco ditutup dengan harga Rp2.730. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Inco sebesar 270 poin atau setara dengan 9,89%. Kita bisa lihat juga tampilan grafik dari saham Inco ini. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Inco 5 kali terjadi penurunan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik. Selanjutnya kita lihat lagi saham yang ketiga, saham Inco, yaitu saham yang ketiga adalah saham BBNI.
Saham BBNI pada hari ini ditutup menguat dengan harga 4.610. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga 4.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBNI sebesar 4.410 atau setara dengan 9,76%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBNI ini. Ya, ini bentuk grafik untuk 1 bulannya, dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Kita lanjut pada saham LQ45 yang keempat, yaitu Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup dengan harga 2.580. Padahal pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga 2.360. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Akra sebesar 220 poin atau setara dengan 9,32%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Akra. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami kenaikan yaitu JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini ditutup dengan harga 1.285. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga 1.185. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JPFA sebesar 100 poin atau setara dengan 8,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JPFA. Nah, ini saham JPFA jadi kenaikan. Ini 1 bulannya, tampilan grafik untuk 3 bulannya. Tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini, pasar tanggal 16 Juni 2020, saham BBTN ditutup menguat dengan harga Rp1.145. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.060. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBTN sebanyak 85 poin atau setara dengan 8,02%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBTN ini. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang berikutnya, yang ke-7 adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga 610. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga 565. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Antam sebanyak 45 poin atau setara dengan 7,96%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Antam untuk 3 bulannya. Untuk 6 bulannya. Untuk 1 bulannya. Ya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yaitu saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp3.130. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga 2.900. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham BBRI sebanyak 230 poin atau setara dengan 7,93%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBRI ini. Untuk 1 bulan ini bentuk grafiknya. Selanjutnya untuk 3 bulan bentuk grafiknya. Dan untuk 6 bulan bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yaitu saham LPPF.
Saham LPP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga 1.615. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga 1.500. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham LPPF sebanyak 115 poin atau setara dengan 7,67%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham LPPF. Ini tampilan 6 bulannya. Dan ini tampilan 3 bulannya. Dan ini tampilan 1 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup dengan harga 4.950. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga 4.600. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tikim sebanyak 350 poin atau setara dengan 7,61%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini untuk 1 bulannya dan saham Tikim untuk 3 bulannya dan saham Tikim untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup dengan harga 12.525. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga 11.700. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INTP sebanyak 825 poin atau setara dengan 7,05%. Kita bisa lihat juga bentuk tampilan grafik dari saham INTP ini untuk 6 bulannya. Untuk 3 bulannya. Dan untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke saham LQ45 yang ke-12, yaitu saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup menguat pula dengan harga 1.335. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga 1.250. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Wika sebesar 85 poin atau setara dengan 6,80%. Kita bisa lihat bentuk grafiknya dari saham Wika untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ini potensi kenaikan juga nih. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami kenaikan pula adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp870. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga 815. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham PT PP sebanyak 55 poin atau setara dengan 6,75%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PT PP untuk 6 bulannya. Oke, ini 6 bulannya. Untuk 3 bulannya. Dan untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami kenaikan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp4.150. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga 3.890. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JSMR sebanyak 260 poin atau setara dengan 6,68%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JSMR untuk 1 bulannya ini, dan untuk 3 bulannya, dan untuk 6 bulannya. Pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-15, yaitu saham Sril.
Saham Seril pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp193. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Seril ditutup dengan harga Rp181. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 12 poin atau setara dengan 6,63%. Kita bisa melihat juga grafik dari saham Seril untuk 6 bulannya, untuk 3 bulannya, dan untuk 1 bulannya. Oke, kita masuk ke saham LQ45 yang ke-16, yaitu saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp810. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp760. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham BSD sebesar 50 poin atau setara dengan 6,58%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSD untuk 1 bulannya, untuk 3 bulannya, dan untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini tutup menguat sebesar Rp5.025. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan angka Rp4.720. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 305 poin atau setara dengan 6,46%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BMRI untuk 6 bulannya, untuk 3 bulannya, untuk grafik 1 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp5.525. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp5.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar 325 poin atau setara dengan 6,25%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INKP. Ini grafik untuk 1 bulannya, dan ini grafik untuk 3 bulannya, dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami kenaikan pula yang mencapai 6% adalah MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp482. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp454. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham MEDC sebesar 28 poin atau setara dengan 6,17%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MEDC untuk 6 bulannya ini, dan untuk 3 bulannya ini, untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yaitu saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.315. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.240. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 75 poin atau setara dengan 6,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ERA untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham yang ke-21, saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami kenaikan adalah saham CTRA.
Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp710, sedangkan pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp670. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham CTRA sebanyak 40 poin atau setara dengan 5,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham CTRA untuk 6 bulannya. Untuk 3 bulannya, untuk 1 bulannya. Oke, kita masuk pada saham LQ45 yang ke-22, yaitu saham MNCN yang mengalami kenaikan pula mencapai 5% lebih, yaitu hari ini pada penutupan pasar hari ini saham MNCN ditutup dengan harga Rp980, sedangkan pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp925. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MNCN sebesar 55 poin atau setara dengan 5,95%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MNCN ini. Ya, saham grafik untuk 1 bulannya, grafik untuk 3 bulannya, dan grafik untuk 6 bulannya. Ya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-23, yaitu WSKT. Saham WSKT pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp760, sedangkan pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp720. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham WSKT sebesar 40 poin atau setara dengan 5,56%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham WSKT. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 1 bulannya. Iya. Kita masuk pada saham LQ45 yang ke-24, yaitu saham PWON. Saham PWON pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp458, sedangkan pada pasar sebelumnya saham PWON ditutup dengan angka Rp434. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PWON sebesar 28 poin atau setara dengan 5,53%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PWON. Ya, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp1.075, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.020. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Adro sebesar 55 poin atau setara dengan 5,39%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Adro. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk grafik 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 1 bulannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami kenaikan pula, yaitu saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp16.950, sedangkan pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp16.125. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 825 poin atau setara dengan 5,12%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham UNTR ini. Ya, ini untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. So, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ini grafik 1 bulannya. Lalu kalau 3 bulannya tadi. Ini untuk 6 bulannya. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-27 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp4.970,
Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga 4.740. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham ASI sebesar 230 poin atau setara dengan 4,85%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ASI. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp28.800. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp27.500. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 1.300 poin atau setara dengan 4,73%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBCA 1 bulannya. Untuk 3 bulannya dan untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami kenaikan pula yang mencapai 4% lebih adalah saham TPIA. Saham TPIA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp6.900, sedangkan pada pasar sebelumnya saham TPIA ditutup dengan harga Rp6.600. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 300 poin atau setara dengan 4,55%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham TPIA. Ini 6 bulannya, TPIA untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Oh, ini potensi naik ini, rekomendasi beli. Akan terjadi kenaikan lagi nih. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami kenaikan adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp1.765, sedangkan pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.690. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 75 poin atau setara dengan 4,4%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham HMSP ini. Ya, untuk 1 bulannya ini potensi naik ini, beli. Rekomendasi beli. Ini 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oh, ini kelihatan gejala naik. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar ini tutup dengan harga Rp965, sedang pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp925. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Skema sebesar 40 poin atau setara dengan 4,32%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Skema. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Pergerakan naik. Kita lihat untuk 1 bulannya. Ini terjadi kelihatan naik. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami kenaikan adalah saham Cipin. Saham Cipin hari ini ditutup dengan harga Rp5.925, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Cipin ini ditutup dengan harga Rp5.700. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 225 poin atau setara dengan 3,95%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dan saham Cipin untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik saham Cipin 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, potensi naik. Rekomendasi beli. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami kenaikan pula hingga mencapai 3% lebih adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp7.850. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.575.
Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar 275 poin atau setara dengan 3,63%. Kita cek lagi bentuk grafik dari saham ITMG satu bulannya. Rekomendasi beli, potensi naik. Ini dan ini 6 bulannya. Memiliki 1 bulannya tadi. Potensi naik. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-34, yaitu Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp3.200, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.090. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Telkom sebesar 110 poin atau setara dengan 3,56%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom satu bulannya naik. Ini untuk 3 bulannya. Ini potensi akan naik juga, kembali naik. Selanjutnya ini untuk 1 bulannya, potensi naik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami kenaikan pula adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini tutup menguat sebesar Rp2.440. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.360. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham PTBA sebesar 80 poin atau setara dengan 3,39%. Diperkirakan saham PTBA akan 1-2 hari ke depan akan mengalami kenaikan karena pada tanggal 18 akan adalah batas penutupan, kalau tidak salah, batas penutupan pencatatan saham PTBA. Bagi mereka yang membeli batas sampai tanggal 18 akan berhak mendapat dividen. Oke, kalau tidak salah nanti kita lihat di saham di RTI, aplikasi RTI untuk memperjelas batas waktu membayar dividen. Oke, selanjutnya saham PTBA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.450. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.360. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham PTBA sebanyak 80 poin atau setara dengan 3,39%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PTBA. Ya, saham grafis dari PTBA ini kelihatan naik, berpengaruh dengan ada rencana pembagian dividen. Ini akan semakin naik juga. Ini 1 bulannya, ini bentuk grafik 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik 6 bulannya. Bisa menembus 2.700 lebih. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp6.400. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INDF sebesar 200 poin atau setara dengan 3,23%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INDF di 1 bulannya ini. Dan ini untuk tampilan grafik 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik 6 bulannya. Oke, kita masuk pada pergerakan harga saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami kenaikan adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar ini tutup dengan harga Rp9.725, sedangkan pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.425. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham SMGR sebesar 300 poin atau setara dengan 3,18%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham SMGR. Ya, untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Pilihkan naik ya. Ini untuk 1 bulannya. Oke.
Ya, selanjutnya kita lihat saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan pula hingga mencapai 3% lebih adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup dengan harga 2.610, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga 2.530 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Excel sebesar 80 poin atau setara dengan 3,16%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Excel. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-39 yaitu saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp675, sedangkan pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp655. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Indi sebesar 20 poin atau setara dengan 3,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Indi. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik untuk 1 bulannya. Ya, oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-40, yaitu saham BTPS sebagai saham pendatang baru. Saham BTPS pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp3.160, sedangkan pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.080. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham BTPS sebesar 80 poin atau setara dengan 2,60%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini kita bisa lihat grafiknya kelihatan menaik. 1 bulan, 3 bulannya. Ini bentuk grafiknya. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya lagi kembali. Ini rekomendasi beli. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 ke-41 yang mengalami kenaikan sebesar 2% lebih juga adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp8.875. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp8.700. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham ICBP sebesar 175 poin atau setara dengan 2,01%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham ICBP. Ini saham ICBP untuk 1 bulannya, rekomendasi beli. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan hingga mencapai 1,66% adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.225, sedangkan pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.205. Ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 20 poin atau setara dengan 1,66%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT untuk 6 bulannya ini, dan ini grafik untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Nah, ini rekomendasi beli BRPT. Iya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan hanya 1% lebih juga adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar ini tutup dengan harga Rp1.405, sedangkan pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.405. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham KLBF sebesar 20 poin atau setara dengan 1,42%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham KLBF ini untuk 1 bulannya. Untuk 3 bulannya.
untuk 6 bulannya. Dan untuk 2 tahunnya. Dan untuk 5 tahunnya. Ini. Oke, kita kembali ke yang bentuk 1 bulannya. Ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRM. Saham gudang garam ini ditutup pada pasar hari ini dengan harga Rp48.900. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp43.350. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham GGRM sebesar gudang garam sebesar 550 poin atau setara dengan 1,14%. Kita bisa lihat bentuk grafiknya GGRM gudang garam ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahun. Dan ini untuk 2 tahun. Ini untuk 5 tahun. Untuk jauh ya, pernah menembus angka 95.000. Oke, kita kembali ke yang bentuk 1 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-45 yang tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan adalah saham Unilever sebagai penutup periode atau sebagai penutup periode atau yang akhir. Saham yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan itu saham Unilever. Saham Unilever atau UNVR pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp8.275. Sama dengan harga saham pada pasar sebelumnya. Saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.275. Ini berarti tidak ada kenaikan 0 poin dan tidak ada atau 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Unilever ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Rekomendasi beli. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Ini untuk 2 tahunnya. Atau DRTI 3 tahunnya. Ini untuk 5 tahunnya. Dari grafik Unilever untuk 5 tahun pernah mencapai 10.000 lebih atau 11.000 dan turun pernah mencapai 5.000 lebih dan naik kembali sampai 8.000 lebih dan saat ini ditutup dengan harga Rp8.275. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kepada para investor yang budiman. Pergerakan harga saham LQ45 pada pasar hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Kalau ada kata-kataku yang salah, saya mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang lebih, itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada yang kurang, itu karena kehilapan saya atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari selalu setia kawan dan sulit selalu bersama RAL Official.